Selamat pagi semua. Pastor Gloria, uh, apakah menulis lagu baru? Lagu ini sepertinya saya belum pernah mendengar. Seperti lagu ini lagu Taiwan. Jadi belakangan ini senang menyanyi lagu lama yang lagu 30 tahun yang lalu. Semalam kita mendengar lagu yang lama 50 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa Pastor Simu juga ikut nyanyi tapi tidak ada suaranya. Apakah mic-nya tidak ada suara keluar? Terima kasih Tuhan. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pagi ini kita membahas pengkhotbah pasal 8, pasal ke-7 dan pasal ke-8. Pengkhotbah memahami tentang di bawah matahari apa yang ditelitinya, dan saya ingin tahu apa yang ditelitinya. Dan saya juga ingin masuk di dalam pemakaian. Maka saya berpikir saya separuh-separuh. Yang separuh saya ingin melihat menelitinya, dan separuhnya lagi saya ingin bagaimana melakukannya. Di bawah matahari, di bawah kesulitan kita mendapat berkat. Dalam tidak baik kita mendapatkan kebaikan. Itu kebaikan good. Bagaimana di dalam tidak baik mendapatkan kebaikan? Saya membagi dua kosakata ini. Pasal ke-8 ayat ke-6. Karena kesulitan manusia ada di dalam dirinya. Jadi kesulitan ini yang ada itu tidak baik. Dan ayat 12. Orang yang takut akan Tuhan memperoleh kebahagiaan, yaitu good, yaitu baik. Dan Tuhan bisa kejadian menciptakan manusia, dan itu sangat baik, itu baik. Dan pengkhotbah ini melihat di dunia ini banyak kesulitan. Dan dia berkata bagaimana kita melakukan di dalam semua ini. Kita juga mesti memperhatikan ayat pertama dan ayat 16 dan ayat 17. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan? Setiap perkara hikmat manusia dijadikan wajahnya bercahaya, dan merubahlah kekerasan wajahnya. Itu pasal 8 ayat 1 ya. Orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan perkara. Jadi mengetahui perkara itu satu kepahitan. Dan tidak ada orang seperti orang yang berhikmat, dan setiap orang juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita lihat yang ayat 16 dan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengutuk siang malam,
ayat 17, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyerami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyeraminya. Walaupun orang yang berhikmah mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyeraminya. Yang pertama, siapakah seperti orang berhikmat yang bisa memahaminya? Yang terakhir, kita tuh dengan sepenuh hati memohon, saya ingin menjadi orang berhikmat. Yaitu memahami keadaan di bawah matahari. Saya memahami segalanya. Saya memahami di dalam dunia ini, dan saya merasa satu hal. Di dalam dunia ini saya melihat semua kehendaknya Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa memahami dan menelitinya keluar, dan tidak ada seorang pun tahu kehendaknya Tuhan. Walaupun orang tahu memahaminya, tapi tidak bisa mencari keluar. Saya ingin menjadi orang berhikmat dan saya ingin tahu segalanya. Apa yang Tuhan kerjakan, tidak ada seorang pun yang bisa menyeraminya, dan kita menjadi orang berhikmat juga tidak bisa menyeraminya. Jadi sini dikatakan tidak bisa menyerami, tidak bisa menyerami. Dari ayat 1 sampai ayat 16 dan 17, orang berhikmat dan terus menyelami dan mencari dan ingin memahami semua kehendaknya Tuhan, tapi dia tidak bisa menyelaminya. Dan dia tengah itu membicarakan bagaimana dia mencari, meneliti, dan dia ingin memahami apa dan apa yang dia lihat. Dan yang di akhirnya tidak ada seorang pun bisa melihat. Walaupun orang berhikmat juga tidak bisa. Jadi orang berhikmat yang memahami dalam keadaan dunia ini, dalam akhir jawabannya ada tidak. Dan dia dikatakan terakhir, walaupun orang berhikmat juga tidak bisa mencari. Saya ingin menjadi orang berhikmat tapi juga tidak bisa melakukan. Walaupun dia sudah menjadi orang berhikmat tapi tidak bisa menelitinya. Dan dia tidak memahami penjelasan dari dunia ini. Jadi tidak ada seorang pun bisa memahami semua kehendaknya Tuhan. Jadi di atas dan di bawah itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini menjelaskan dia meneliti ya. Dan saya membagi dua tema, ayat 1 sama ayat 8. Raja setiap saat melakukan sesuatu di dalam kesulitan. Dan kita tahu di dalam penggambar ini, di dalam masa kerajaan Persia, di dalam ini dia dalam pemerintahan Persia, bagaimana dia menjalaninya, dan mereka mengalami banyak kesulitan. Di dalam perekonomian mereka bekerja, apakah bisa mendapatkan uang? Tidak semestinya. Dan mereka banyak terhubung dan banyak teman, apakah mereka tentram damai? Tidak mungkin, tidak pasti ya. Dia melakukan banyak hal.
dan mereka mengumpulkan banyak uang, harta, dan membangun banyak rumah. Apakah mereka bisa menempatinya? Juga tidak mesti. Dan mereka dengan giat bekerja dan juga ada hasilnya. Dan ini mereka mendapatkan semuanya. Siapa yang akan mewarisinya tidak tahu. Apa yang sudah diterima, apakah mereka bisa menikmatinya? Mereka juga tidak tahu. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah kesia-siaan dalam kesia-siaan menjaring uang. Menjaring angin itu kesia-siaan belaka. Jadi semua ini dalam kekosongan mereka tidak bisa mengendalikan. Jadi semua tidak bisa dikendalikan. Jadi mereka meneliti keadaan situasi dan juga tahu keadaan situasi. Dan mereka di tengah-tengah ini juga bisa melakukan. Jadi bisa menghindari kesulitan bencana dan juga mendapatkan yang terbaik. Jadi mesti memahami keadaan situasi. Dunia ini bagaimana bekerja. Jadi saya mesti lebih pintar. Jadi mesti dalam genggaman dari piawai lebih hebat ya. Jadi saya mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi kehidupan saya akan lebih baik. Semua akan lebih lancar. Ini pemikiran manusia. Tapi pengkhotbah mengatakan ini bukan. Kamu ingin mencari semua penjelasan. Dan kamu mencari semua keadaan dunia ini. Jika kamu sudah mengendalikan, kamu mudah melakukannya. Dan semua ini yang nyatanya, semuanya ini tidak ada kaidahnya, jadi tidak bisa dicari. Kenapa tidak bisa mencarinya? Dan maka dia di sini mengatakan, ayat kedua, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Jadi di dalam terjemah asli ya, di sini tidak ada kosakata ini. Jadi terjemah yang asli, saya mematuhi perintah raja. Jadi saya menambahkan terjemahan dari ayat 1b ya. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Ada hikmat, ada baiknya. Jadi menjadikan wajahnya bercahaya. Jadi menjadikan dia orang yang baik. Jadi membuat berubah ya kekerasannya, jadi emosinya. Jadi dia memahami suatu hal maka bisa berubah. Dan sini akhirnya ayat kedua dikatakan patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Dan saya percaya ada Tuhan. Maka saya mesti mematuhi perintah raja. Karena raja adalah Tuhan yang menobatkan. Jadi setiap orang ada suatu kuasa raja. Jadi Tuhan menyuruh raja melakukannya, maka raja bisa melakukannya. Jika tidak ada orang, Tuhan tidak menyuruhnya melakukan, maka raja itu tidak bisa melakukannya. Ayat ketiga, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi dia katakan kamu di hadapan raja. Jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Jangan juga bertahan dalam perkara kejahatan. Jadi di sini katakan orang Yahudi di dalam kuasa Raja Persia. Jadi mereka setiap orang juga dikendalikan di bawah perintah raja. Jika kamu di hadapan raja, kamu mesti hati-hati. Jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Jika raja tidak menyuruh kamu pergi,
kamu jangan pergi meninggalkan tempat itu. Saya membicarakan staf gereja kita ya, Pastor Joshua dan Simu jangan, tidak menyuruh kamu pergi, kamu jangan pergi. Jadi kamu pikir saya tidak bisa itu tidak melihat saya, dan kamu berpikir ini ya tidak ada usaha saya. Dan saya berkata juga tidak ada gunanya. Ini bukan bagian saya. Ya saya menampakkan diri, dan banyak staf yang lain ya, banyak staf, jadi tidak melihat saya dan saya pergi menghina. Saya melakukan satu hal yang sangat penting, saya demi gereja, dan saya melakukan banyak hal yang penting. Jadi Pastor Joshua, kamu melakukan urusan kamu dan saya melakukan kerjaan saya, jadi kita berbagi tugas. Jadi pergi menghina. Dan kita satu, karena kita adalah kelompok yang suka menghindar. Jadi di saat renungan pagi banyak staf gereja itu menghilang. Saya merasa ini tidak baik. Walaupun Pastor Joshua mengatakan kita bukan di dalam raja ini. Jadi setiap orang mempunyai satu otoritas. Jadi kita di atas otoritas kita mempunyai apa? Kita di hadapan raja, kita juga mesti, kita jangan tergesa-gesa untuk pergi. Jangan merasa urusan kita tuh yang terpenting. Kita mesti itu dari kekuasaan otoritas kita. Jadi kita di dalam ini, dalam otoritas kita merayani. Jangan, maksudnya ini ya sangat sulit untuk diterjemahkan ya, kucap itu. Yaitu di sini dalam melakukan satu kerja tugas. Jangan berdiri ya, kita melakukan segala hal. Jangan kita berdiri di bawah semua perkataan kita di dalam kejahatan. Bisa tidak boleh di dalam kejahatan. Jadi perumpama kamu sudah mengatakan satu perkataan dan kamu ingin berkata, dan kamu sudah mengatakan dan dikatakan di hadapan raja, jangan terus di dalam perkataan kita, dalam kehendak kita, apa yang kamu katakan tidaklah penting. Apa yang dikatakan raja itu lebih penting. Maka kamu jangan tergesa-gesa pergi. Jadi mementingkan kepentingan diri sendiri dan mementingkan apa yang kita katakan. Jadi ini bisa dikatakan kita melakukan kejahatan. Jadi apa yang kamu katakan sebenarnya itu belum tentu benar, dan apa yang dikatakan raja belum tentu benar. Jadi di dalam dunia ini tidak apa yang benar dan tidak benar. Jadi dalam saat itu orang Yahudi dan mereka mengalami permasalahan masa ini. Jadi dikatakan janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapan raja. Jangan bertahan dalam perkara yang jahat ya. Ayat 4. Ketika tita raja berkuasa, siapa yang dapat mengatakan kepadanya ya? Karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi raja ingin berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi setiap saat, setiap waktu dia mengikuti waktunya dan mengikuti kehendak hatinya, dan ingin melakukan apa dan melakukan apa. Jadi apa yang dikerjakannya dia begini. Dia tidak melihat kamu memikirkan apa. Dan dia tidak memikirkan waktu ini melakukan apa, di saat ini melakukan apa. Jadi terhadap raja ini setiap waktu dia berpikir dan melakukannya.
Dan hatinya ingin bagaimana, dan dia bagaimana melakukannya. Jadi raja setiap waktu ingin melakukan bagaimana dia melakukannya, dan menurut kehendak hatinya. Dan terus dikatakan lagi, dan dijelaskan ayat keempat, karena tita raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Tita raja berkuasa, tapi kamu tidak kuasa yang. Jadi maksudnya kehendak Tuhan yang jadi hendakinya. Jadi apa yang kamu katakan tidak usah dikerjakan. Kekuasaan ada di dalamnya. Dan dia ingin melakukan apa. Jadi tidak ada seorang pun yang berani bertanya, apakah yang baginda buat. Jadi kamu melakukan yang tidak boleh. Ayat kelima, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Siapa yang mematuhi perintah raja jadi tidak akan mengalami itu kecelakaannya evil yang tidak baik. Yaitu perkataan kecelakaan ini, yaitu yang tidak akan mendapatkan kecelakaan yang raja katakan tidak baik. Di dalam masa raja Persia, kamu mengikuti perintah raja, dan jadi raja tidak akan berkata untuk mencelakakan kamu. Jadi kamu tidak akan mengalami raja mengatakan kamu apa yang kamu tidak baik. Jadi perkataan raja yang tidak baik tidak akan mengalami ke kamu dan tidak akan menghukum kamu. Jadi apa yang raja perintahkan dan kamu melakukannya, dan raja tidak akan menghukum kamu, dan jadi kamu tidak akan mengalami raja menghakimi kamu. Jadi dikatakan evil work itu nanti kita katakan itu penghakiman. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Hati orang berhikmat mengetahui waktu dan pengadilan. Dan ini ada waktu yang apa, dan ini waktu yang bagaimana, dan keadaan bagaimana, dan kamu bisa mengetahuinya dan bisa menetapkannya, yaitu apa yang diperintahkan oleh raja. Apa yang dikatakan raja, maka kamu bisa memahami. Jadi kamu memahami hatinya raja. Jadi orang berhikmat bisa mengetahuinya. Karena jadi sini katakan ada akhir dari orang berhikmat. Jadi orang berhikmat tidak bisa mencari dan tidak ada. Dan orang berhikmat juga tidak memahami. Dan apapun tidak bisa dilihat. Apa itu waktu yang tepat, dan apa yang ingin raja katakan kamu tidak memahami. Ayat ke-6, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan. Yaitu sesuatu, yaitu kosakata sesuatu ini jadi terjemah dari
Alkitab Inggris ya itu bisnis, jadi dikatakan keadaan dunia ini, tapi saya mencari yang terjemahan yang asli ya fresh, bukan dari perkara dunia ini. Jadi boleh dikatakan suka dan tidak suka. Jadi itu sangat suka. Dan semua perkara. Jadi semua kehendak hatinya tuh raja apa yang dikehendakinya. Dan ada waktunya. Dan apa yang dikatakan oleh raja, yang keputusan dari raja, semua keputusan ini ada keputusan dari raja, yaitu penghakiman dari raja. Ya, waited ini, kosakata waited ini ada penghakiman dari raja ya. Jadi raja menurut kehendak hatinya, dan dia suka melakukan apa dan suka waktu yang bagaimana dan bagaimana. Yang waktu yang bagaimana dia ingin mengikuti waktu itu melakukannya. Dan dia ingin waktu bagaimana, apa dia berbicara apa dan dia melakukannya. Dan raja di saat dia melakukan satu perkara dan mengikuti waktunya, dan kapan dia mengambil keputusan, dan setiap orang pun juga tidak tahu. Jadi orang Yahudi melayani Raja Persia. Apa yang di Raja Persia pikirkan, orang Yahudi tidak tahu, dan apa yang waktu apa Raja Persia melakukannya dan waktu apa Raja Persia mengerjakan, dan orang Yahudi tidak tahu. Maka mesti memahaminya. Dan karena dan kejahatan manusia menekan dirinya. Jadi kemungkinan. Jadi raja dengan waktu ini melakukan hal. Jadi setan ini kejahatan manusia menekan dirinya. Yaitu kejahatan menekan diri manusia. Ini dari itu yang tidak baik. Jadi diterjemahkan menjadi kejahatan tidak baik. Menekan diri manusia, dan sangat besar menekan diri manusia karena otoritas begini dan membuat dunia ini begini. Kamu tidak tahu kehendak hati raja. Jadi di depan dikatakan patuhi perintah raja. Jadi mematuhi perintah raja apakah baik? Apakah akan membuat kita damai, tentram, jujur? Tidak. Tetapi bagi orang yang tidak mematuhi perintah raja itu lebih baik. Dan kita tidak tahu raja ingin melakukan apa dan kapan melakukan apa, dan kita tidak tahu waktunya. Jadi kejahatan menekan manusia, dan bagaimana dia sangat pahit. Ayat ke-7, sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi tidak di dalam kendalinya. Jadi ini yang pengkhotbah katakan, di dalam menjaring angin kesia-siaan. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana aku akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi tidak ada seorang pun bisa berkuasa atas kehidupannya menambah satu hari. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kematiannya. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi orang yang kefasikan ya tidak bisa menyelamatkan orang ini. Orang yang melakukan kebaikan juga tidak bisa menyelamatkannya. Orang yang
fasikan juga tidak bisa melepaskan orang ini. Jadi peperangan ini, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Setiap orang di dalam tekanan kejahatan ini, ayat 9, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain sehingga ia celaka. Jadi orang ini melakukan di bawah kuasa dari tekanan raja ini, dan saya melihatnya akan saya lebih cepat ya, karena sangat senang menerjemahkan ini. Dan jawab satu lagi, orang yang tidak memahami kehendaknya Tuhan, manusia tidak memahami kehendaknya Tuhan. Jika kita masuk di dalam kehendak dalam Tuhan dan memuji Tuhan, mendapatkan sukacita. Di dalam kesulitan ini kita bagaimana? Jadi pengkhotbah ini meneliti kita masuk di dalam Tuhan, dan kita di dalam Tuhan dan memuji Tuhan, dan kita mendapatkan satu hari yang baik. Ayat 10, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikubur oleh yang boleh masuk, sedangkan orang yang melakukan benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilakukan dalam kota itu pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Di sini terjemah sedikit. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan tidak segera dilaksanakan. Jadi menghakiminya ya mendapatkan hukuman sangat enteng yang tidak langsung mati dan tidak menghukumnya dengan entengnya. Jadi dia tidak takut dan terus melakukan kejahatan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi orang jahat tidak mendapatkan berkat karena orang takut akan Allah memperoleh kebahagiaan. Orang yang jarang lulus, sesudah mati tidak bisa dikuburkan. Dalam orang jahat mati dan dikuburkan di dalam kuburnya. Jadi orang jahat lebih baik. Jadi di bawah kuasa raja semua itu akan terjadi. Jadi kita semua juga melakukan kejahatan. Apa itu namanya keadilan? Apa itu damai? Sangat sulit untuk dipegang. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama. Jadi walaupun kadang semua ini semuanya tidak baik. Jadi kita tidak bisa dikendalikan oleh kita. Kamu melakukan kebaikan dan tidak menjamin kamu akan akhir hidup kamu akan baik. Tapi satu yang saya lihat, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Jadi kita di hadapan Tuhan, kita masuk dalam kehadiran Tuhan. Kita mencari Tuhan dan memuji Tuhan dan menyari Tuhan. Dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Orang fasik meninggalkan Tuhan, dia tidak akan baik. Di dunia ini ada satu yang kekosongan. Ayat 14 sampai 15 saya tidak akan membaca lagi ya. Jadi
membicarakan orang fasik dan orang berhikmat. Jadi akhir hidup dari orang berhikmat sama seperti orang fasik. Jadi tidak melakukan satu kebaikan. Jadi akhir hidupnya. Jadi mesti menikmati di bawah matahari apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan hidup makan dan minum bersukaria. Itu yang menyertai di bawah jeripaya seumur hidupnya, itu yang diberikannya. Raja di atas tatanya, tapi kita tahu di atasnya raja ada Tuhan. Jadi kita mematuhi perintah raja, dan kita lebih memuliakan Tuhan, dan kita datang mencari Tuhan, datang di hadapannya. Jadi di sini memuliakan Tuhan, ada satu perkataan ini selalu diulang 2 kali. Jadi kita memuliakan Tuhan, di hadapannya kita memuliakan Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan kita memang mesti mendengar perintah Raja, dan tapi kita lebih lagi mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan melakukan satu hal, tidak ada peraturannya, dan mengikuti kehendak hatinya waktunya. Emang kita tidak ada untuk memilih, tapi kita mengikuti peraturan Raja, tapi kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan memberikan bagian pada kita, dan kita memakainya dengan bersukaria. Jadi pengkhotbah mengatakan di dalam dunia ini kita jangan mengejar apa yang Raja berikan pada kita, apa yang negara berikan pada kita. Kita di dalam negara ini, di dalam pemasyarakat kita melakukan apa yang kamu lakukan dengan baik? Tidak. Semua pun juga tidak bisa kita pegang dan kita cari. Tidak ada satu pun yang ditekan. Jadi dengan suka yang ada. Jadi ya ada dan tidak ada. Jadi kamu tidak bisa mempegangnya. Orang berhikmat punya tidak bisa mencari keluar. Tapi kita tahu, dan kita juga tahu Tuhan di bawah matahari menguasai segalanya. Kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan di dunia ini, dan juga termasuk kehendak hati Raja dan keinginan Raja, dan Raja sendiri tidak tahu. Semua di dalam tangan Tuhan. Jadi kita memuliakan Tuhan, dan kita mencari Tuhan. Nah, apapun kita mesti bertanya kepada Tuhan, dan juga sukacita dan kebahagiaan akan diberikan pada kita. Tuhan di atas langit akan memberikan bagian kita, dan kita dengan baik menerima bagian ini. Jangan banyak berpikir. Dan saya berbicara sampai sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita di kisah keluarga yang di online, mari kita bersama kita memuliakan Tuhan kita.
Tuhan terima kasih, kami mempersembahkan terima kasih karena Tuhan terus membimbing kami. Terus kami membimbing kami di dalam firman-Mu supaya kami tahu semua atas kehendak-Mu. Tuhan, Engkau berkuasa segalanya. Tuhan, Engkau berkuasa hari dan waktu dan menguasai hati Raja dan menguasai kami di saat ini. Kami mempersembahkan terima kasih. Kami orang yang memberontak. Kami tidak mendengarkan suaramu dan kami tidak mengikutimu dan kami mempunyai satu kuasa. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kasih, karunia, pengampunan dan membimbing kami. Kami di dalam Kristus mendapatkan semua yang terbaik. Tuhan, saudara semua, mari kita bersama berdoa. Saudara-saudara yang di orang juga kita berdoa, kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan terus di dalam membimbing dan di semua ini kita tahu semua karena kehendak Tuhan. Supaya kita berdoa, kita tidak meninggalkan Tuhan. Bapak, kami terima kasih untuk memberikan Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam firman-Mu, di dalam bimbingan otoritas kami lebih mendekatkan diri kepada padamu. Bantu kami supaya kami memahami betapa kami memuliakan-Mu, mencari-Mu. Kami berpersembahkan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Di kami otoritas. Dan melalui otoritas memberitahu kami supaya kami taat dan kami memberitahu kami jika kita mengikuti peraturan perintah Raja demi sumpahmu kepada Raja, janganlah karena kita Raja berkuasa, siapakah akan mengatakan kepadanya, ya Tuhan, semua otoritas adalah darimu. Kami di hadapanmu, kami mengakui kami bukan orang yang seutuhnya, dan banyak hal kita suka marah. Dan Engkau berkata, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapan Raja. Dan kami juga bukannya semua, kita tidak mematuhi semua perintah otoritas, dan kita tidak merasa ini ada sangat penting. Dan kadang kita melihat satu permasalahan sangat dibesar-besarkan. Kami tidak benar-benar memahami otoritas kami, dan kami mempermasalahkan permasalahan kami, membesar-besarkan. Kami tidak tahu kehidupan kami, semua kehidupan kami ada datang darimu. Kami tidak ada rasa tentram, damai. Kita selalu mencari satu kedamaian. Kami ingin sendiri menjadi raja, dan kami menuruti semua kehendak hati kami. Dan kami selalu berkatakan apa yang hendak kami ingin katakan. Dan kami selalu mengambil keputusan apa yang kami ingin ambil keputusan. Kami tidak ada jalan keluar. Kami di hadapan-Mu. Kami juga di dalam kerendahan. Tuhan, mohon hari ini pasal kenapa ayat ketiga, jangan tergesa-gesa dari hadapannya, jangan bertahan dalam perkara yang jahat, karena berbuat apa yang dihendakinya.
Jika kami tidak memahami hati otoritas, maka kami tidak memahami kehendak hati Tuhan. Saudara-saudara semua yang di online dan juga saudara-saudara semua, mari kita bersama kita menjamah hati kita sendiri dalam kehidupan kita. Kita sama otoritas kita hubungan dengan teman kerja, dengan orang tua, dengan apa yang kita bicarakan. Bolehkah sekarang kita katakan kepada Tuhan, kami bersedia Tuhan membimbing. Saya bersedia mematuhi perintah Raja. Tuhan beri kami Tuhan di dalam taat kepada otoritas dan bersedia menaati otoritas. Di saat kita taat kepada otoritas, maka kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan firman-Mu nyata. Sesuai yang menurut
perintah akan mengalami. Tuhan, sekarang ini di dalam kesulitan menekan dalam diri kami karena kami tidak menuruti perintah-Mu. Karena kita ada hubungan yang baik dengan otoritas. Tuhan, mohon bantu kami. Saudara-saudara semua di saat ini kami mengalami kesulitan, kamu merasa berat. Kita berbalik. Kita mesti mentaati perintah. Mohon Tuhan bantu kita lepas dari semua bencana ini. Jika kamu menjadi orang yang kamu kenal di dalam kesulitan ini, di dalam wabah penyakit ini, di dalam belenggu ini, kita bersama kita mendoakan orang dalam kesulitan ini, dan kita berdoakan diri kita sendiri, kita supaya kita mentaati semua perintah, supaya kita memahami kehendak hati Raja, dan jangan kita mesti taat kepada semua perintah Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Engkau melepaskan semua beban ini, dan karena tidak ada seorang pun yang bisa membantu kami, karena hanya Engkau Tuhan yang membantu kami. Semua ini kehendak-Mu, bantu kami. Bukan semua atas kehendak hati kami, tapi semua atas kehendak hati-Mu Tuhan. Di dalam semua dalam beban ini, supaya kami tidak dalam kepahitan. Memohon dalam tekanan berat ini kami datang untuk mencari-Mu, karena Engkau Tuhan yang nyata. Kami memuji-Mu, kami menerima semua perintah-Mu. Tuhan, bantu kami. Tuhan, kami membutuhkan bantuan-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih, memuji-Mu. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Mencari Tuhan ada satu-satunya jalan keluar kita. Kami memuji-Mu. Tuhan, kami datang untuk memuji-Mu. Tidak ada satu yang bisa menolong kami, hanya Engkau Tuhan. Tuhan, kami datang mencari-Mu. Tuhan, kami masuk di dalam hadirat-Mu. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita mencari Tuhan kita. Tuhan, ini tempat Engkau bersama dengan kami. Tuhan, Engkau hanya sampai satu-satunya.
sao tình yêu theo mùa cả trời đi. Haleluya. Silakan duduk. Di bawah matahari, raja menurut waktunya dan menurut kehendak hatinya jadi manusia. Kesulitan manusia ditekan di bawah setiap diri manusia. Jalan keluarnya di mana? Satu jalan keluar, bukan berjalan-jalan yang penuh hikmat. Kamu tidak bisa mengendalikan raja. Kamu tidak bisa menganalisa raja. Jadi kamu merasa kamu punya penuh hikmat dan bisa mengendalikan, bisa menekan. Jadi kamu bagaimana kamu melakukan apa di depan raja, kamu akan baik. Jalan ini dia tidak bisa jalan karena kamu tidak bisa mengendalikan. Kita penjamkan mata kita. Kita banyak orang ingin berjalan di jalan ini. Saya melakukan apa, akan baik. Ini yang terbaik. Ini yang sangat jenius dan penuh hikmat. Roh Kudus bicara padamu, ini bukan yang terbaik. Jangan merasa kita bisa mengendalikan dan tidak bisa kita menghandle segalanya. Semuanya tidak bisa kita lihat dengan jelas. Semua kehendak Tuhan kita tidak bisa mencarinya, kita tidak bisa mengendalikannya. Kita apa-apa pun tidak tahu. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Jadi tidak mengendalikan itu adalah hikmat. Menerima semua ini ada kesia-siaan. Sebenarnya kita mengendalikan tidak ada gunanya. Kita mesti memilih jalan yang lain, memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan, kita mentaati perintah Raja. Karena memuliakan Tuhan, kita tahu Tuhan berkuasa atas segalanya. Bukan kita menguasai segalanya, tetapi Tuhan yang menguasai segalanya. Hari ini, di dalam keadaan ini, dalam keadaan situasi yang besar ini, bahkan dalam keadaan COVID dan segala antara negara dan perekonomian dan juga tentang keadaan alam, semua juga di dalam kuasa Tuhan. Kita orang tidak bisa melakukan apa-apa.
Tuhan berkuasa atas segalanya. Walaupun di dalam keadaan kamu yang kecil, yaitu keluarga kamu, anak-anakmu, dan karir kamu, dan sekarang pekerjaan yang kamu kerjakan, sama, kita tidak bisa kita kendalikan. Semuanya juga di dalam tangan Tuhan. Kita tidak memahami kehendaknya Tuhan. Jadi orang bersuka cita menikmati apa yang Tuhan berikan padanya. Di semua ini apa yang Tuhan berikan padanya, dan menikmati apa yang Tuhan berikan padanya yang dia dapatkan. Dan semua yang Tuhan berikan, kita melakukan satu jalan, kita tahu Tuhan berkuasa. Dan kita selalu datang di hadapan Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan bertanya apa kehendak hati Tuhan, dan kita berpegang pada Tuhan. Anakku, di dunia ini banyak jatuh hampa. Kita tidak bisa berpegang. Dan uang kamu juga tidak bisa memegangnya. Kesehatan juga kamu tidak bisa berpegangnya. Hidup tentang drama juga kamu juga tidak bisa berpegang. Dan satu yang bisa kita kerjakan, Tuhan. Karena Tuhan memberikan dirinya kepada kita, kita bisa berpegang pada Tuhan. Ini yang pengkhotbah katakan. Saya melihat orang yang memuji Tuhan. Saya melihat orang yang memuji Tuhan. Datang di hadapan Tuhan orang yang memuji Tuhan. Mencari kebersamaan dengan Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebab mereka akan mendapatkan kebahagiaan, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberi berkat padanya. Dan Tuhan akan memberi kita hari-harinya. Tuhan melalui dari langit apa yang Tuhan berikan padanya, yang Tuhan berkati padanya. Kita menuruti kehendaknya Tuhan dan kita rasa puas. Yang kita jalan bukannya jalan berhikmat, tapi jalan yang memuliakan Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Roh Kudus, atas semua kerendahan hati ini taruh di dalam hati, dalam saudara-saudara kami semua, supaya hati kami tetap berpegang padamu. Yang kita pegang bukannya semua yang ada di dalam dunia ini. Yang kita pegang bukannya karir kehebatan di dalam dunia ini. Yang kita pegang bukannya hormat di dalam dunia ini, dan damai, tentram, dan kebebasan. Yang kita pegang bukannya cinta dan perasaan kita dan emosi dan karakter kita. Dan yang kita pegang adalah kebersamaan dengan Tuhan. Dan kami datang di hadapan-Mu, memuliakan-Mu, taat kepada Tuhan. Anak-anakku, taruhlah tanganmu di dalam dadamu, bersama-sama doa. Allah Bapa, saya tidak mau jalan di jalan dunia ini. Dan orang merasa berhikmat dan punya pintar. Hatiku, kita mesti mengandalkan Tuhan. Yang kita pegang adalah Tuhan, bukannya semua di dalam dunia ini. Apa yang Tuhan berikan pada kita, kita menerima. Dan sukacita, hati yang sukacita, menerima. Dan dunia ini kita melihat tidak baik,
Dan di dalam hari-hari COVID, saya berterima kasih. Saya taat kepada Tuhan. Ada kehendak hati Tuhan yang baik. Dan saya tahu Tuhan akan melindungi kami. Mohon Tuhan bantu kami. Beri kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati kalian semua.